Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai zakat seumur hidup bagi perempuan yang sudah dibayarkan zakatnya sekali, apakah saat membeli emas di tahun berikutnya apakah wajib lagi dizakati? Hukum zakat perhiasan, ingat ya, zakat perhiasan itu adalah zakat emas. Emas itu disebut perhiasan apabila dia merupakan milik dari wanita. Kenapa disebut perhiasan? Karena yang boleh berhias dengan emas adalah wanita. Kalau laki-laki, dia tidak dikatakan perhiasan, tapi dia disebut simpanan. Kenapa? Karena laki-laki haram pakai emas. Begitu laki-laki beli, kemudian titipkan kepada istri, dipakai sama istri, itu emas siapa? Walaupun dipakai sama istri, laki-laki yang beri, dia namanya simpanan. Satu, jangan salah paham nanti. Yang kedua, emas perhiasan. Emas perhiasan itu merupakan harta milik wanita yang dibeli oleh wanita atas jerih dari si wanita. Udah, hukum zakatnya itu dua pendapat. Yang pertama, sekali seumur hidup. Udah dikeluarkan sekali sampai mati, nggak dikeluarkan lagi. Tahun kemarin dikeluarkan udah. Waktu emas berapa? Waktu emas di tangan kami Ustadz 10 mayam Ustadz, udah kami keluarkan. Tahun ini Ustadz dilipat gandakan Allah Ustadz. Jadi 100 gram kami beli lain Ustadz. Apakah yang beli sekarang juga wajib dizakati? Hukum zakat bagi wanita atas hak milik emas pribadinya sebagai perhiasan, maka hukumnya sekali seumur hidup. Dia nggak wajib lagi keluarkan walaupun sudah beli yang baru. Itu yang pertama. Yang kedua, wajib dikeluarkan per tahun apabila sampai jumlahnya 200 dinar. 200 dinar itu, 1 dinar berarti 4,5 gram. 200 dinar berarti 850 gram. 1 kilo kurang 1 ons setengah. Baru dikeluarkan per tahun apabila sampai 850 kilo. Kalau belum sampai segitu nggak usah keluarkan. Cukup sekali seumur hidup. Lah kita siapa yang udah pakai gitu, kecuali Mas Penang yang lain itu ya. Nah, satu Mas Penang, Mas Muni itu banyak. Mas Joko, dia kan sampai 60 kilo badannya kan. Itu emas juga, tapi dia tidak termasuk. Jadi mazhab pertama itu mengatakan sekali seumur hidup. Kemudian kalau ada setelah dikeluarkan sekali seumur hidup, tiba-tiba perempuan itu dengan hartanya sendiri, dengan pendapatannya sendiri, mampu mengumpulkan emas untuk dirinya sebanyak 850 gram. Kalau sudah sampai batas 850 gram, maka itu baru wajib tiap tahun. Ada di sini orang kaya yang pakai emas segitu? Sekilo digantungnya di leher. Kalau sempat jalan mereng sebelah kawan tangan ini. Nah, tapi kalau belum sampai segitu, cukup sekali seumur hidup. Bertambah dia Ustadz, belum sampai 850 gram, belum wajib keluar lagi. 200 dinar. Kalau zakat emas laki-laki tiap tahun selama sampai 20 dinar. Dinar itu uang emas, 1 dinar 4,5 gram, 20 dinar sama dengan 85 gram. Emas laki-laki yang dia beli, kemudian diberikannya kepada istri, dipakai. Yang beli siapa? Suami. Suami sah pakai emas? Tidak. Maka siapapun yang pakai, mau istri, mau anak, mau kakek, mau nenek, mau cucu, selama suami yang beli, itu namanya nyimpan. Ingat itu, jangan nanti pakai leuring inang long Ustaz.
Banyak itu yang nyeleneh. Ini maaf ya, bukan mengubah hukum masa lalu, bukan. Sengaja dibuat isbat yang disimpan. Karena semua yang dibeli laki-laki, karena dia haram pakai emas, maka statusnya pasti disimpan. Baik disimpan sama istri, sama anak, atau sama cucu, atau sama menantu. Selama bapak yang beli, statusnya simpan. Tapi kalau ibu yang beli atas uangnya sendiri, jerihnya sendiri, statusnya Kenapa? Karena dia sah pakai emas. Jadi nggak diisbatkan mau simpan atau tidak. Jadi rincikan dulu. Uang siapa? Bapak yang beli, uang kami bersama, kan gitu. Berarti setelah dibeli bapak haram pakai. Berarti emas itu dikasihkan ke ibu. Ibu yang pakai, yang beli nggak makai, diberikannya kepada istri. Status pemberian itu adalah simpanan. Tapi kalau istri yang beli, nggak ada istilah dia simpanan. Kenapa? Dia pasti perhiasan walaupun nanti dijual. Sehingga status zakat emas perhiasan itu sekali seumur hidup. Udah keluarkan sekali sampai wabakirallah meninggal, nggak keluarkan lagi. Satu. Kemudian kalau memang dihitung dengan nisab baru dikeluarkan kembali setiap tahun apabila sampai nisabnya 850 gram atau 200 dinar. Setelah keluarkan sekali Ustadz, tiba Ustadz 2 tahun setelah itu alhamdulillah sampai 850 gram. Lebih lagi Ustadz 2 gram, maka hukumnya wajib keluarkan zakat. Kalau nggak sampai segitu, nggak wajib lagi. Cukup sekali seumur hidup. Nah, jadi bagi yang bertanya, alhamdulillah sudah terjawab. Nah, jadi kewajiban itu yang jangan sampai tertinggal. Penyalurannya sudah kita jelaskan, jangan sampai salah. Karena salah penyaluran sama dengan salah zakat. Salah zakat sama dengan tidak sah zakat. Kalau tidak sah zakat berarti yang kita makan sehari-hari merupakan memakan hak orang lain sama dengan makan haram. Saat daging di tubuh kita terbentuk dari makan hak orang lain, daging itulah yang disasar oleh api neraka. Jadi yang punya emas ibu-ibu keluarkan. Timbang semuanya. Berapa kira-kira ada Ustadz? Setengah gram kami. Kalau kami keluarkan sekarang Ustadz, boleh nggak? Boleh. 750.000 katakanlah 1 gram. Gitu kan? Yang ada setengah gram Ustadz, berarti 300.000. Keluarkan terus 2,5%. Setelah itu sampai mati nggak usah keluarkan lagi. Aman kan? Aman. Jangan nunggu besok lah Ustadz, siapa tahu kan ada rezeki banyak, kadang nanti 2 tahun lagi. Ya kalau ada rezeki. Kalau mati kan belum dikeluarkan. Jadi nggak usah nunggu banyak keluarkannya, karena belum tentu dia banyak. Secepatnya, karena udah pasti kita mati. Jangan nunggu banyak. Nah, cara mengeluarkannya udah jelas. Jangan sampai salah dan jangan sampai tidak tepat sasaran. Itu cara pertama. Kemudian ada pertanyaan yang kedua, apabila seorang wanita atau laki-laki apabila sudah tiada lagi alias meninggal tapi ada anaknya, jadi apakah warisan bisa diwarisi kepada orang tua? Arti orang tua ini ayah dan ibunya. Enggak semua orang tua dapat gitu kan. Nah, seorang suami, seorang istri. Kemudian suami katakanlah meninggal. Dia punya anak. Kita butuh alat peraga gitu ya. Dia punya anak. Ya, dia punya anak. Kalau anaknya ada laki-laki, ada perempuan. Ada laki-laki, ada perempuan, maka kakeknya terhijab, walinya terhijab, tidak mendapatkan hak faraid. Satu, kalau laki-laki dan perempuan. Kalau cuma laki-laki yang ada, yang perempuan tak ada. Ada si bapak meninggal. Ada,
harta yang dibagikan, jatah anak laki-laki kan 1/2 atau setengah keseluruhan harta. Cuma satu anak laki-lakinya. Kemudian lebih harta itu hak para wali. Itulah ayah, paman, pakwa atau uak. Uak kalau kita di timur, uak aja, jangan gitu, uak aja. Nah itu ya. Kalau anaknya perempuan saja, bukan laki-laki, maka jatah anak perempuan kalau tunggal dia sama seperti bagian anak laki-laki setengah. Maka sisa harta itu kembali lagi kepada wali. Selesai. Mudah urusan ini. Untuk lebih jelasnya, kalau sedang mau bagi harta faraid, panggil para tengku atau para ustadz untuk menjelaskan. Rame pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam beragama, apakah syariat dan logika itu bisa berdampingan atau adakah yang bertolak belakang? Mohon pencerahannya. Ini syariat, ini logika. Islam membuat benang merah di tengahnya. Ma huwal Islam ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Suruh kepada yang ma'ruf. Ma'ruf itu apa? Salah kalau bilang ma'ruf itu baik. Asal katanya arafa. Ma'ruf itu arafa aklan, sesuatu yang diterima akal sehat. Jadi Islam dan logika, Islam itu adalah agama yang diterima logika. Sehingga kalau ada yang bertanya, Ustadz, apakah logika bisa diislamkan ataukah apakah Islam bisa dilogikakan? Dan semua syariat Islam adalah yang diterima oleh logika. Kalau tak diterima logika, dia bukan Islam. Makanya kalimatnya ta'muruna bil ma'ruf, suruh kepada sesuatu yang arafa aklan, diterima akal sehat. Wa tanhauna 'anil munkar. Udah, mungkar itu adalah ingkaro aklan, tidak diterima akal. Jadi Islam mengatakan laranglah, cegahlah seseorang dari apa saja yang tidak diterima oleh akal sehat. Sehingga betapa pentingnya seseorang dalam Islam menjaga akal, menjaga logika, sehingga semua yang bisa menyebabkan zawalu aklin, hilangnya akal, diharamkan dalam Islam. Minum minuman keras diharamkan dalam Islam. Heroin, morfin, sabu, semuanya diharamkan dalam Islam. Kenapa? Karena dia menghilangkan akal sehat. Jadi orang yang berakal sehat, maka dia sempurna melaksanakan Islam, sempurna rukunnya, sempurna dengan tujuan keislamannya. Amar ma'ruf, menyuruh kepada sesuatu yang diterima akal sehat. Mana contohnya? Kayak yang Ustaz bilang tempo hari, yang lahirkan anak perempuan itu emaknya, yang ngasih dia makan, ngasih dia pakaian dalam ilmu logika, kemudian ngasih dia pendidikan, itu orang tuanya. Begitu tiba dia gadis, datang seorang laki-laki, nggak izin sama ayah, nggak izin sama mama, dibawanya ke laut ujung belang. Diterima akal tidak? Kau udah ngasih saham apa besarkan anakku? Kok tiba-tiba udah gede langsung bawa, nggak minta izin? Nggak diterima. Kenapa? Kita nggak punya saham, maka kalau mau membawa wajib minta izin. Makanya Islam mengedepankan wajib izin. Izin itu bernama nikah. Jangan saham nggak ada, tiba-tiba adik kita ke laut yuk. Ingatkan adik, bang, abang nggak punya saham, besarin aku bang. Minta dulu izin ke orang tuaku, jangan ajak-ajak doang. Jangan jadi wanita murahan. Begitu juga dengan laki-laki.
konsep dasar Islam adalah memelihara akal sehat. Sehingga guru kita yang besok pagi di Masjid Agung juga dikenal sebagai Profesor Akal Sehat. Ustaz Abdul Somad. Iya kan? Profesor Akal Sehat. Saat beliau disandingkan dengan Rocky Gerung. Kenapa? Karena Islam mengedepankan akal. Yang nggak berakal, nggak takluk dalam Islam. Orang gila, dia wajib nggak sholat? Kenapa? Karena nggak punya Udah selesai. Jadi kalau mau nggak wajib sholat, doa supaya gila. Nah, yang kedua, sekarang di zaman ini banyak yang bercita-cita anak jadi seorang hafiz dan hafizah. Nah, memang baik dibanding dengan orang yang faham ilmu fikih. Mana lebih bagus anak kita? Apakah lebih bagus jadi hafiz atau orang yang faham fikih? Karena fenomena sekarang banyak hafid yang tidak tahu menau tentang fikih. Kalimatnya begini. Pendidikan itu dibagi menjadi beberapa fase. Kalau kata bahasa peribahasa dulu, saat kita masih kecil bagai mengukir di atas batu. Iya kan? Saat itu ajarkan anak untuk menjadi hafiz. Usia kelas 1 SD sampai tamat SD, 1 SMP sampai tamat SMP. Begitu masuk dia jenjang SMA, masukkan dia ke pesantren, dia bisa membedah fikih, membedah tafsir, membedah hadis. Kenapa? Dia sudah punya puncak semua dalil. Semua dalam syariat Islam yang jadi dalil nomor satunya apa? Quran. Pada usia dia produktif menghafal, suluh dia hafal Quran. Begitu dia sudah hafal Quran, jangan cabut. Jadi bukan salah yang hafal Quran, salah orang tuanya. Kau udah hafal Quran nak, udah cukup. Nah ini yang salah bukan si anak, tapi orang tuanya. Setelah dia hafal Quran, makin tambah. Sekarang nak, kau mamak cabut dari sekolah tahfiz, kau masuk ke pesantren. Bidangi ilmu tafsir, bidangi ilmu hadis, bidangi ilmu fikih. 5 tahun dia di pesantren. Setelah dia hafal Quran, maka lengkap. Dia hafiz, dia mufassir, dia muhaddis, dia faqih. Kita tidak, begitu habis hafal Quran udah tinggal. Bukan itu. Jadi kewajiban kita apa? Kita memilah. Setiap anak punya masa emas dalam dia berfikir. Masa emas dia ini kita manfaatkan. Saat dia masih di usia balita, bayi 5 tahun, saat dia masih di usia sekolah dasar, itu masih jernih fikirannya. Tanamkan dengan metode hafiz. Selesai dia sekolah pendidikan, sekolah menengah pertama, masukkan dia untuk menjabarkan ilmu fikih. Dia punya dalil, dia punya penjelas. Yang banyak sekarang kita di Aceh bagaimana? Dia punya penjelasan, ditanya mana dalilnya, pokok jih meno penjelasan. Enggak punya dalil. Jujur ini. Kekurangan kita di Aceh, saat ditanya dalilnya mana, kah lagi awak belah dia dalil. Itu salahnya. Lebih ikut lagi kan. Padahal apa? Kalau kita sudah hafal Quran, kemudian kita menanjak kepada mufassir dan muhaddis dan membedah kitab fikih, setelah itu ditanya, ini mana dalilnya? Alah, bah dalil, hepluh juhlah uleh. Hai tanya yang dalil tu. Mudah kan? Mudah. Tapi begitu ada yang nanya 4 dalil, yang kita salahkan tetangga kita, padahal mereka saudara kita juga. Kalau lagi awak belah dia baca-baca dalil, padahal karena kita enggak punya dalil. Jadi kembangkan ilmu, jangan mandet. Kembangkan ilmu. Hafiz masuk semua. Kemudian habis itu masukkan dia ke cabang-cabang ilmu yang bisa menopang tahfiznya dia atau hafizahnya dia. Masukkan ke fikih, masukkan ke yang lain, karena sumber semua dalil itu Al-Quran. Lalu pertanyaannya, kalau orang sekarang tahu hukum fikih tapi enggak punya dalil, bisa diterima enggak? Enggak.
Dalam kalangan ilmu syariat, fikih tanpa dalil omong kosong. Tapi dalil tanpa fikih, itu pun omong besar. Sehingga padukan usia emas ngafal, habis dia SMP, masukkan dia ke pesantren. Kedua-duanya dia dapat, ya hafalan, ya pembedahan dari semua hukum fikih. Jangan ada lagi yang bilang ngapain cuma hafal Quran, gak hafal. Sekurang-kurangnya manusia itu Al-Quran dia memberi syafaat loh. Walaupun kita gak faham apa-apa, menghafal Quran tetap dapat syafaat. Walaupun gak tahu hukum fikihnya bagaimana, menghafalnya saja kita mendapatkan syafaat. Sehingga Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, tahukah kalian siapa keluarga Allah? Semua sahabat, lam ya Rasulullah, kami enggak tahu ya Rasulullah. Pakai kalimat lam, enggak tahu kami ya Rasulullah. Keluarga Allah, ahlullah adalah ahlul Quran. Keluarga Allah adalah dia yang rajin membaca dan rajin menghafal Quran. Karena dalam konstitusi ilmu fikih, nama kitabnya Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya, Abu Nu'aim Al-Asfahani. Itu muhaddis besar, Abu Nu'aim. Beliau menukilkan satu riwayat yang seakan-akan riwayat itu kalau kita pahami sepintas kok nggak masuk logika. Tapi kalau kita press ke dalam logika dia masuk. Begini, sehebat-hebatnya Munkar wa Nakir, sehebat-hebatnya Malik Zabaniyah yang mengazab manusia dan yang menyoal manusia dalam kubur, dia tetap makhluk Allah. Sepakat kita? Munkar wa Nakir makhluk Allah, Malik Zabaniyah penjaga neraka makhluk Allah. Sepakat kita? Sepakat. Tapi sehebat-hebatnya mereka tidak sejajar dengan satu kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Karena dia bukan makhluk, tapi dia kalamullah. Jadi selama kita mati bawa bismillah saja, maka malaikat gak akan berani azab. Kenapa? Karena di tubuh kita tertanam bismillah. Berani malaikat mengazab kalamullah. Sejarah surat Al-Muluk kan saya jelaskan. Sehebat-hebatnya malaikat, dia gak akan berani gebukin kalamullah. Karena itu kalamnya Allah, kalam yang menciptakan dia. Sehingga walaupun kita kurang, kita nggak bisa, minimal adalah satu ayat pamungkas, satu surat pamungkas. Tapi jangan kunaudu birabbin nas, terlalu panjang itu. Inna a'toina saja gitu ya. Betul. Makanya kan jelas Imam Syekh Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Azim Fadilah surat Al-Muluk. Kenapa wanita fasikah yang dipendam dalam tanah dikuburkan saat dia mati, begitu mau diazab sama Munkar wa Nakir, bangun seorang manusia yang sangat baik rupanya. Apa katanya? Macam-macam. Kata makhluk itu, baca surat tafsir Al-Kabir, tafsir Al-Azim Abul Fida Ismail Ibnu Katsir. Apa katanya? Kamu siapa? Kamu mau gubuki aku katanya. Iya, karena dia adalah fasikah, wanita pelaku dosa. Secara prosedur aku wajib menyiksanya. Kalau kau pukul dia, aku di dalam tubuhnya. Lah kau siapa? Aku Al-Muluk katanya. Kau berani pukul kalamullah? Enggak. Kenapa? Karena Al-Muluk adalah kalamullah. Dibawa persidangan itu sampai kehadap Qadhi Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa taala, dilaporkan, ya Allah, hamba ingin mengazab seorang fasikah, wanita pelaku dosa. Kemudian setelah itu tiba-tiba muncul, ya Allah, ini makhluknya. Dia bilang dia siapa? Dia bilang dia Al-Muluk. Dan hamba enggak berani ya Allah, karena dia adalah kalammu. Terus dikatakan sama Al-Muluk, apa yang ingin engkau lakukan wahai Al-Muluk? Ya Allah, dia menjaga hamba saat dia hidup. Dia menghafal hamba dengan ingatannya. Sekarang hamba membalas menjaganya. Apa pesan Allah? Wahai Munkar wa Nakir, serahkan pada Al-Muluk, biarkan dia yang melakukan sisanya. Bayangkan itu, cuma 30 ayat surat Al-Muluk. Apa dia mufasir? Tidak. Dia fasikah loh. Fasikah itu wanita pelaku dosa. Cuma karena hafal Al-Muluk nggak jadi diazab sama Munkar wa
wa nakir, bukan ahli fikih pelaku dosa. Kenapa? Karena Al-Quran ini kalamullah, punya keistimewaan bagi kita yang mau dan mampu menghafalnya. Setelah itu imbangi dengan majukan anak ke dalam ilmu fikih yang berbasis kepada tafsir Al-Quran maupun Al-Hadis. Makanya ada beberapa orang-orang tua saya di sini, saya sendiri menyarankan habis dia nyantri nanti, campakkan dia ke luar negeri, entah ke Yaman, entah ke Mesir, entah ke Makkatil Mukarramah, tempat kami dulu Ummul Qura Makkah. Untuk apa? Biarkan dia menimba ilmu agama langsung pada sumbernya. Ada beberapa orang tua kita, salah satunya Ayahanda Zainuddin Al-Mahdali. Nah, harta banyak kan? Nah, udah campakkan ke Yaman terus. Tidak terah habaib. Kami harus amin ya rabbal alamin. Namanya berjadi. Tujuannya untuk apa? Kita mencari silsilah ilmu langsung ke sumbernya yang dibawa langsung oleh sahabat baginda Nabi namanya Abu Musa Al-Asy'ari. Itu asal beliau dari kota Yaman, dari Hadramaut Yaman, menjadi kota 1000 wali. Oke, jadi Ustaz saya itu saja yang bisa Ustaz sampaikan. Mungkin ada pertanyaan secara langsung? Boleh, nggak masalah. Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka kamu murid menyokong atau mengkudik agama, kadang-kadang di kamu murid itu nak terkeset lah dalam perkara yang mungkin berlawanan dengan syariat. Ya. Yang itu nak menurut kira kamu mengkudik agama atau di luar sana nasihat. Sebagai kita yang menjadi praktisi, orang terdepan saat melakukan syariat Allah, melakukan kesalahan itu membuktikan bahwa kita masih manusia. Itu ya. Kita di depan sebagai praktisi fikih, praktisi syariat, sebagai orang yang menjalankan syariat paling depan. Entah itu para imam, entah itu para guru. Kemudian saat kita salah melakukannya, apakah itu berdosa? Kalimat pertamanya, salah dalam melakukan syariat, itu bukti bahwa kita masih manusia. Al-insanu manusia. Manusia ini tempatnya lupa dan dia adalah pelupa, sehingga namanya manusia, asal katanya nasia, lupa. Jadi secara fikih dia tidak salah. Dengan catatan kita mengakui kesalahan, mengakui kekeliruan. Udah itu saja. Mandumurung pasti salah. Ya, karena al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Ya gitu juga kita manusia. Kalau udah enggak lagi jadi manusia, baru saat itu kita enggak salah lagi. Jadi sehebat apapun para guru, sehebat apapun para ustadz, sehebat apapun para ulama, mereka tetap memiliki kesalahan. Kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau asy yang tidak lagi melakukan kesalahan. Tapi kalau kita mau sebesar apapun ulama tetap salah, minimal salah di mata umat. Minimalnya itu loh. Bukan sekelas kita, sekelas Nabi Allah Musa sama Nabi Allah Khidir salah, masih salah. Di mata Nabi Allah Musa, Khidir salah. Kenapa? Anak enggak salah, kenapa dibunuh? Salah enggak Nabi Khidir di mata Nabi Allah Musa? Salah. Kemudian di mata Nabi Allah Khidir, Musa salah, jadi murid kok banyak kali pertanyaan. Nah itu pun jadi masalah juga. Sehingga para nabi pun di mata mereka semuanya itu memiliki kesalahan. Sehingga masyhur kita tahu kan, perwakilan kita sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisbatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Sunan Ad-Darimi. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ulama'i ummati kal anbiya'i bani Israil. Ulama umatku itu sama seperti nabi-nabi Bani Israel. Kita petik dua nabi Bani Israel. Yang pertama namanya Isa, yang pertama namanya Yahya, yang kedua namanya Isa. Yahya itu dan Isa tepupu tabohne. Nabi Yahya adalah nabi yang tidak pernah tersenyum sepanjang hidupnya. Selalu menangis.
pantang sikret dia pegang haba mesuk-mesuk ke klik. Sementara Nabi Allah Isa orang yang enggak pernah nangis, selalu ceria. Saat mereka bertemu berdua, mereka sendiri menganggap sesama Nabi salah. Wahai Isa, kata Yahya, kamu kenapa enggak pernah menangis, selalu ceria, selalu tersenyum, seolah-olah kau tak takut dengan apa yang Allah janjikan, seolah-olah kau enggak takut menjalani hidup masuk neraka. Dijawab sama Nabi Allah Isa, wahai Yahya, aku tertawa karena aku syukur akan nikmat Allah. Lah kau kenapa nangis seolah-olah enggak dapat rahmat dari Allah, seolah-olah enggak dapat nikmat dari Allah, selalu saja menangis. Jadi mereka saja, yang satu rajin ketawa, yang satu rajin nangis. Saat mereka ketemu berdua, mereka punya pembahasan sama, saling menyalah. Itu para nabi loh. Jadi kita pun ada juga para ulama yang kalau dia menjelaskan dilengkapi dengan canda tawa sehingga jemaah tertawa semua. Terakhir dibilang hana warna dengkunya, hana mutasawuf. Gaduh bak gepegak kim wate getemu bud. Kan kenan hidup dah sawuh dengku. Wek telah moho dah tahu. Sementara yang begitu dia ngajar selalu nangis saja. Nya laginya dengku berat mu dah tahu. Kadang timu keburu singa tinggal ke hanapat amita ki paham dah tahu deh. Makanya jangan jadikan sandaran kebiasaan seseorang menjadi label ilmu. Kadang yang kita anggap mutasawuf bukan mutasawuf. Macam cakap tu baga. Nyo urang tanyo di Aceh, nyo nak tengku moto nya hana harga diri. Pakan tengku. Hana mutasawuf. Kibancit gejak ngedapak leh kilo geik tangan keat lagi nyan mudah tahu urang bekas begasin tapi tengkunya yang ini udah tahu urang mang katalah peduk dah tahu ni. Nah, jadi salah konsep itu yang menyebabkan salah faham. Jadi salah getanyo, salah para guru, yang penting mengakui kesalahan. Selebihnya itu bukti bahwa kita manusia. Kesalahan itulah yang Rasulullah diajarkan oleh Allah meminta, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Rabbana, ya Tuhan kami. Allah yang ajarkan, ditalakikannya Rasulullah Muhammad kalau mau minta gini Muhammad, Rabbana, wahai Tuhan kami, la tu'akhidna, jangan engkau siksa kami, innasina, apabila kami lupa, au akhtana, atau apabila kami salah. Itu cara minta Muhammad. Lalu kalau hamba meminta dengan kalimat itu, ya Allah, apa yang akan kau katakan? Amin, ku terima. Makanya dalam hadis, tidak pernah Nabi lebih bahagia saat menerima wahyu kecuali pada dua ketika. Yang pertama saat menerima surat Al-Fatihah, yang kedua penghujung surat Al-Baqarah. Karena itu ada MOU antara Rasulullah untuk umatnya dengan Allah sebagai Tuhan, Memorandum of Understanding. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan engkau siksa kami apabila kami lupa ataupun kami salah. Amin, kata Allah. Aku terima Muhammad. Makanya sering-sering baca itu. Makanya kalau di buku panduan Samadiyah cetakan dari Kemenak, itu dibaca saat sebelum tahlil. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, sampai habis. Kenapa? Itu perjanjian Rasulullah Muhammad dengan Allah untuk kita. Kalau salah berarti kita masih manusia, kalau silap itu pun bukti bahwa kita masih manusia. Pentingnya apa? Mohon maaf sama Allah. Amin, kata Allah, ku maafkan. Jadi la ba'sa biha, enggak masalah, tapi jangan keseringan gitu ya. Kalau keseringan bahaya juga. Ada lagi mungkin Pak Alek? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi washabbihi ajma'in. Mungkin para jemaah mungkin masyarakat kita lebih mengetahui bahwa paham betul akan kaidah bahwa dunia ini adalah untuk sementara, dunia ini adalah perhiasan.
sehingga mungkin sebagian kita sangat menyadari bahwa masa hidup ini adalah untuk mencari bekal untuk akhirat. Pertanyaannya, dalam pengaplikasian, kenapa selalu kita seolah-olah melupakan apa yang kita sadari dan apa yang kita pahami? Misalnya contoh, ini, saat kita mengerti bahwa dunia ini adalah sebagai ladang akhirat, tapi saat misalnya contoh, saat kita bersedekah nanti, ya udah uang yang paling kecil. Saat kita cari ilmu, pengajian, ya kalau ada waktu sisa waktu sisa di mana? Waktu sisa kerja, waktu sisa istirahat, waktu sisa jalan-jalan, waktu sisanya itu kita pakai untuk pengajian. Padahal kita sadar tuh akan apa yang diwanti-wanti oleh Nabi Muhammad. Pertanyaannya, gimana kok bisa pada saat pengaplikasian itu seolah-olah kita lupa akan itu semua? Mohon penjelasan Ustaz. Suatu hari, Bismillahirrahmanirrahim. Suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk-duduk dengan sahabat. Salah satu sahabatnya adalah Abu Hir atau Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saat sedang duduk-duduk, Abu Hurairah nyeletuk pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saat hamba duduk denganmu ya Rasulullah, hamba lupa semua dunia. Hamba ingin selalu ada dengan Allah dan berbuat untuk Allah saat hamba dekat denganmu ya Rasulullah. Tapi begitu hamba pulang ya Rasulullah, hamba hidup dengan kehidupan hamba di luar jauh dari engkau, hamba kok lupa sama Allah, malah ingat dunia." Kemudian Rasulullah berkata, "Al-imanul mu'min yazid wa yanqus." Iman seseorang itu kadang yazid, tinggi, kadang yanqus, rendah. Lalu Abu Hurairah mengalimatkan dengan kalimat tadi itu, kalau dekat Rasulullah, iman seseorang seakan-akan tinggi. Kalau sedang jauh dengan Rasulullah, iman seseorang itu rendah. Samalah seperti kita, kalau sedang di jamaah kajian, kalau sedang mengikuti kajian, semua yang diucapkan, kalau bisa besok kulakukan terus. Begitu sampai ke rumah, biarlah tahun depan aja. Ini kenapa? Karena iman itu yazid wa yanqus. Makanya kalimat yang disampaikan oleh Maulana Syekh Yusuf Al-Qardawi, mengutip kalam yang disampaikan oleh guru kami Abu Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki Al-Makki, ibda' binafsih, mulai dari diri sendiri. Penegasan kedua, ibda'ul an, mulai saat ini juga. Begitu langsung dengar, langsung mau sedekah umpamanya. Kalau sedang Ustaz bahas kaifiah sedekah, kok pengen banget sedekah. Begitu pas hati pengen, langsung, kan ada mobile banking, ya kan? Telepon sama masjid, tolong kirim nomor rekening, kepu, kirim je kena dengan perlethatnya. Udah, langsung. Jangan nunggu sampai rumah. Kenapa? Dari sini ke rumah entah berapa ribuan setan yang menggoda. Belum lagi nanti istri yang bilang, "Loh, Pak, kok buka mobile jam segini?" Enggak, jangan dulu, besok aja. Mana ada panitia masjid tu jaga? Kan itu pula jadi masalahnya. Jadi kalau tidak mau kita terombang-ambing dalam syariat, yang kalau memang harus stabil, maka stabilkan kajian. Sama seperti sahabat. Makanya sahabat, ada yang sahabat gak mau jauh dari Rasulullah, dia lebih memilih tinggal di masjid, di emper-emper masjid. Yang buat semua di seputaran Masjid Nabawi itu begitu padatnya penduduk sampai sekarang, karena itu dari masa lalu itu. Semua sahabat, karena kalau dekat Nabi mereka ingat akhirat. Begitu enggak jumpa Nabi, mereka lupa akhirat. Lah sama kayak kita sekarang, kalau sedang kajian jumpa guru, ingat akhirat. Entah ada di muka guru tu akhirat, enggak tahu, tapi dia ingat akhirat. Nah, tapi kalau udah jauh dari guru, yang tadi udah niat, hilang niat itu. Jadi salah satu adalah kenapa Rasulullah berkata, talabul ilma faridatun, kewajiban itu
diwajibkan karena yang pertama mendatangkan pengetahuan, yang kedua mendekatkan kita dengan sumber ilmu pengetahuan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang melembutkan hati saat kita di kajian, di majelis ilmu. Makanya para abu-abu, guru-guru kita, kalau ada muzakarah para ulama, beliau nggak lagi ngomong. Beliau nggak lagi sebagai moderator, nggak lagi sebagai narasumber, tapi beliau duduk di salah satu sudut. Tujuannya untuk apa? Melembutkan hati adalah duduk di majelis ilmu. Walaupun ngantuk-ngantuk sedikit nggak masalah. Boleh tidur bang. Ngantuk-ngantuk sedikit nggak masalah. Kenapa? Karena ngantuk itu pun bagian dari bukti kalau kita masih manusia. Bersyukurlah. Nah, jadi itu aja, rajin di majelis ilmu, rajin di majelis ilmu. Begitu pas teringat langsung lakukan. Pas teringat, jangan nunggu besok pagi, jangan tunggu. Karena kalau makin lama kita tunggu, setan itu dia kerja loh. Kita aja yang nggak kerja. Dia kerja menggoda kita untuk menjauhi syariat. Bayangkan dia rutin kerja buat kita menjauhi syariat, kita malah nggak kerja mendekati syariat. Iya kan? Nah, jadi selalu. Karena tauhid itu dipakai, tauhid itu timbul kesadarannya, takdir itu datang dari Allah, kita faham, yang buat kita kaya, yang buat kita pintar, yang buat kita baik. Semua itu kita faham bahwa dia datang dari Allah saat kita di majelis ilmu. Keluar dari majelis ilmu seolah-olah kerja itulah yang buat kita dapat rezeki. Seolah-olah belajar kita itulah yang buat kita pintar. Seolah-olah kalau kita nggak kerja, kami makan apa Ustaz? Itulah seolah-olah rusak tauhid kita. Sehingga rutin kajian. Dan alhamdulillah ibu-ibu kita rutin kajian. Datangnya, ngertinya nggak tahu, entah rutin ngerti atau enggak, itu Allah alam. Tapi yang minimal rutin datang dulu. Perkara rutin ngerti atau tidak itu kita pulangkan pada Allah. Karena yang diwajibkan menuntut, nggak diwajibkan pintar. Kita diwajibkan menuntut ilmu, tidak diwajibkan mendapat ilmu. Jadi jangan salah, kau udah lama ngaji kok itu aja nggak ngerti. Woi bang, aku cuma diwajibkan menuntut ilmu, nggak diwajibkan dapat ilmu. Perkara dapat itu terserah Allah mau berikan kepada siapa. Jadi kalau kita ngasih anak sekolah, dia udah sekolah, nggak pintar-pintar, yang diwajibkan sama dia cuma menuntut ilmu. Bisa atau tidak itu nggak ada kewajiban untuk dia. Tinggal bantuan doa kita. Makanya kalau ngirim anak ke sekolah, bantu doa. Ngirim anak ke sekolah, bantu doa. Kita doanya apa? Ya Allah, hati-hati lindungilah dia. Ya Allah, salah. Ya Allah, berikan ilmu yang bermanfaat untuk dia di dunia sampai di akhirat. Titik. Karena kalau hati-hati, dia sendiri udah bisa. Jadi manfaatkan doa orang tua saat ngirim anak ke lembaga pendidikan, ke pesantren, ke kampus. Dia mendapatkan ilmu yang bisa bawa dia selamat di dunia dan selamat di akhirat. Enggak mesti di pesantren, di kampus pun dia bisa selamat. Betapa banyak dokter yang enggak pernah ikut ngaji di pesantren, tapi begitu dia jadi dokter, dia menerima pasien fakir miskin, enggak ada uang, ya udah enggak apa-apa, gratis. Tahu dia sederhana, biaya obat cuma diambil khusus untuk beli obat, tidak ngambil laba. Bayangkan itu, ibadah semua. Dan betapa banyak orang yang belajar di pesantren, tapi begitu dia ngisi kajian yang dia harapkan uang. Yang dari syariat berharap dunia, yang dari pendidikan dunia berharap untuk akhirat. Yang itu duluan masuk surga, bukan yang ini. Karena kita semua tergantung niat. Jadi jangan bilang baik kajak pendidikan dunia. Jangan, semua ilmu dari Allah. Gak ada ilmu dari dunia. Yang bilang ilmu fisika dunia itu goblok. Yang bilang ilmu geografi dunia itu PAUK kalau kata orang kami. Yang bilang ilmu IPS itu dunia, itu gobloknya udah kelas kakap. Kenapa? Ilmu adalah salah satu dari nama Allah, dan alimun merupakan salah satu dari sifat yang wajib bagi Allah. Dia sang pemilik.
Emang ada yang pemilik ilmu selain daripada Allah? Tidak. Sehingga semua ilmu itu datang dari Allah. Jadi kalau kita bilang ini ilmu dunia, ini ilmu akhirat, emang Allah dunia, Allah akhirat? Enggak, semua dari Allah. Tujuan diciptakan ilmu adalah untuk membuat sah tidaknya kita melakukan syariat. Udah pernah kita jelaskan, 5 menit lagi aja. Udah pernah kita jelaskan tujuan Allah memberikan ilmu bermacam ragam di dunia agar kita mengerti. Contoh, kalau kita nggak belajar ilmu geografi, tata letak bumi, kita tahu nggak kalau kita ada sekarang di sebelah barat, sebelah timur dari kiblat? Tahu nggak? Enggak. Pengen baca geografi, tata letak bumi, letak geologis, letak astronomis. Kalau kita mau tahu kapan awal Ramadan, kapan akhir Ramadan, kita belajar ilmu astronomi, perbintangan, ilmu falak namanya. Kalau kita mau tahu yang disebut dengan masalah faraid, kita diajarkan ilmu matematik, perkalian, pembagian. Emang kita bisa ngerti setengah dari 2 juta itu berapa kalau nggak ada matematik? Jadi semua ilmu itu adalah milik Allah. Tujuan ada ilmu itu agar kita bisa menyelesaikan syariat sesuai dengan panduan dari Allah. Jadi jangan bilang matematik ilmu dunia hantam ke surga, bahaya. Semua itu datang dari Allah. Terbukalah sedikit wawasan. Jangan lagi bilang ilmunya ilmu dunianya, baik tak kalit ilmu dunianya. Salah. Semua itu ilmu datang dari Allah. Ilmu fisika di Quran, berani bilang Quran dunia. Ilmu pengobatan dari Quran, Avicennia namanya, Ibnu Sina dalam bahasa Arab, jadi rumah sakit sekarang. Bapak kedokteran dunia, dia ambil kedokteran, ilmu kedokteran dari Quran, berani bilang kedokteran ilmu dunia. Al-Hawarizmi, pakar matematik dunia, dia ulama besar, mengambil ilmu matematika dari Quran, berani bilang Quran ilmu dunia. Kita yang gobloknya subhanallah, berani bilang baik kajak matematiknya hanya ilmu dunia. Yang pakam Mbak Igo itu. Saya rasa cukup sekian saja. Karena memang kita udah ngadepin nasi, nggak baik saat makanan terhidang ada kegiatan lain. Bahkan sedang mau sholat pun kita disunnahkan makan dulu baru sholat, apalagi cuma kajian, gitu ya. Kita padai. Billahi taufiq illa aqwamit thoriq. Akhiru qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wallahu a'lamu bis-shawab. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.